Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU 18/2020 ini berkaitan dengan permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Perbankan yang diajukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Lestari Bali. Pemohon menggugat frasa Bank Umum dalam pasal 12A ayat 1 karena dianggap membatasi hak BPR untuk mengambil alih agunan debitur melalui proses lelang. Ketidakpastian hukum ini kemudian muncul akibat perbedaan tafsir antara regulasi BI atau OJK yang mengizinkan BPR melakukan tindakan tersebut dan kebijakan DJKN yang melarangnya. Pemohon berargumen bahwa diskriminasi perlakuan ini melanggar hak konstitusional mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan prinsip demokrasi ekonomi. Melalui gugatan ini, pihak bank berharap mahkamah memberikan kepastian agar BPR memiliki kedudukan hukum yang setara dengan bank umum dalam penyelesaian kredit macet. Berkas ini juga merinci berbagai alat bukti dan landasan hukum yang digunakan untuk memperkuat permohonan tersebut di tingkat pengadilan. Berikut adalah kronologi perkara nomor 102/PUU 18/2020. Yang pertama adalah akar masalah 2012 hingga 2020. Muncul dualisme penafsiran hukum antara otoritas perbankan BI atau OJK yang mengizinkan BPR mengambil alih agunan atau AIDA dengan otoritas lelang DJKN yang melarangnya berdasarkan pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang hanya menyebutkan frasa bank umum. Akibatnya, pemohon yakni BPR Lestari Bali berulang kali ditolak saat ingin mengikuti lelang agunan nasabahnya sendiri. Pengajuan permohonan yakni dari November hingga Desember 2020 merasa hak konstitusionalnya diragukan. Pemohon kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 5 November 2020 untuk meminta kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Yang kedua, proses persidangan Juni hingga September 2021. Mahkamah menggelar serangkaian sidang untuk mendengarkan keterangan dari DPR, Presiden, serta pihak terkait seperti BI dan OJK. BI dan OJK kemudian mendukung posisi BPR dengan menyatakan bahwa secara operasional BPR memiliki risiko kredit macet yang sama dengan bank umum sehingga membutuhkan instrumen AIDA. Yang ketiga, putusan 29 September 2021. Mahkamah Konstitusi kemudian membacakan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon. Lalu kemudian mahkamah menyatakan frasa bank umum dalam pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Perbankan harus dimaknai sebagai bank umum dan perkreditan rakyat agar tidak diskriminatif dan memberikan kepastian hukum. Maka dengan putusan ini BPR akhirnya secara resmi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bank umum dalam hal pembelian agunan melalui lelang maupun di luar lelang. Analisa dari perspektif negara hukum material dan rule of law. Yang pertama, perspektif negara hukum material. Negara hukum material tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap aturan formal atau prosedural, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, perlindungan hak konstitusional substantif. Mahkamah melihat bahwa pembedaan perlakuan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam hal pengambil alihan agunan atau AIDA merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi. Keputusan ini menunjukkan peran negara melalui MK dalam menjamin hak setiap subjek hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama demi kelangsungan usaha. Yang kedua, keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap BPR itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah kemudian memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak diskriminatif dan mendukung kesejahteraan rakyat melalui penguatan BPR yang sering melayani sektor mikro dan kecil. Yang ketiga, keadilan hukum atau GREK-3. Mahkamah menolak ketidakadilan yang muncul akibat menganaktirikan BPR dalam regulasi perbankan. Secara material, baik bank umum maupun BPR memiliki risiko yang sama terhadap kredit macet, sehingga instrumen penyelamatan seperti AIDA itu harus tersedia bagi keduanya demi kesehatan perbankan secara umum.
Yang kedua adalah perspektif rule of law. Prinsip rule of law menekankan pada supremasi hukum, persamaan di depan hukum atau equality before the law, dan kepastian hukum. Yang pertama, supremasi hukum dan konstitusi. Putusan ini menegaskan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi. Pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional harus dinyatakan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai secara luas mencakup BPR. Yang kedua, persamaan di depan hukum atau equality before the law. Ini adalah inti dari putusan ini. Mahkamah menilai bahwasanya perlakuan berbeda terhadap BPR dibandingkan bank umum, serta perbedaan antara BPR konvensional dengan BPR syariah yang sudah diperbolehkan AIDA dalam undang-undang lain adalah bentuk diskriminasi hukum. Rule of law menuntut agar subjek hukum yang berada dalam posisi serupa atau sama-sama lembaga perbankan harus diperlakukan secara sama pula. Yang ketiga adalah kepastian hukum atau legal certainty. Pemohon mengeluhkan adanya multitafsir antara otoritas BI dan OJK yang memperbolehkan BPR ikut lelang dengan DJKN atau kantor lelang yang melarangnya. Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengakhiri ketidakpastian hukum tersebut dengan memberikan penafsiran yang bersifat final dan mengikat bahwa BPR memiliki hak yang sama dengan bank umum. Kemudian perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Tanpa kepastian makna pada pasal 12A ayat 1, aparat pelaksana seperti kantor lelang dapat menolak BPR secara sepihak berdasarkan tafsir yang sempit, yang merugikan pihak konstitusional BPR. Putusan MK ini membatasi ruang bagi diskresi administratif yang diskriminatif tersebut. Kesimpulan, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga prinsip negara hukum yang tidak hanya mementingkan bunyi teks undang-undang secara formal, tapi juga memastikan bahwasanya hukum tersebut bisa selaras dengan nilai-nilai keadilan atau material, dan memberikan kepastian serta persamaan bagi seluruh pelaku ekonomi atau rule of law.